Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami berterima kasih pada malam ini. Tuhan pertemukan kembali di dalam ruangan ini untuk bersama-sama berdiskusi tentang bagaimana caranya kami dapat mempelajari Alkitab itu sehingga apa yang menjadi maksud Tuhan kami dapat temukan, dan dengan itu maka pelayanan kami kepada umat Tuhan akan lebih mendasar, lebih alkitabiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Teman-teman kami yang belum hadir, kiranya Tuhan juga mengatur setiap aktivitas mereka, supaya mereka boleh hadir dan sama-sama dengan kami bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Jaringan yang kami pergunakan, kiranya Tuhan mengendalikan agar tidak ada yang terganggu, tapi semuanya boleh berfungsi dengan baik, berjalan dengan lancar, dan diskusi ini dapat menyenangkan dan membekali kami semua. Kami berdoa, kami mulai kelas ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara ya, saya senang saudara-saudara memiliki semangat yang tinggi di dalam belajar. Ya. Jadi, semua gereja boleh sepakat bahwa Alkitab itu firman Tuhan. Pada umumnya, kecuali gereja Katolik dan ya kalau saksi Yehova nggak usah dibilang. Ya. Tetapi kemudian kenapa ada perbedaan-perbedaan dan kemudian cenderung pertentangan di antara satu gereja dengan gereja yang lain, atau antara satu pendeta dengan pendeta yang lain, itu faktor utamanya adalah karena masalah metodologi mempelajari Alkitab. Nah, saudara-saudara yang saya lihat ini orang-orang yang intelek begitu, latar belakang pendidikan sekuler, tentu sudah tahu apa itu metodologi, ya, metode riset, dan lain sebagainya. Kalau saudara salah menempuh satu metode dan kemudian asal comot sana, comot sini, sampling-sampling yang saudara mempergunakan, maka hasilnya nanti adalah hasil yang mengundang perdebatan, ya. Nah, oleh karena itu maka kita sebagai ya ilmuwan ya jangan sudah pikir bahwa teologi ini bukan ilmu, ya. Teologi ini adalah ilmu dan karena itu dia juga punya metodologi yang baku, ya, yang standar. Dan kalau semua gereja-gereja, semua pendeta-pendeta memiliki standar penelitian Alkitab yang sama, maka saya yakin semua gereja akan sepakat dan akhirnya akan menimbulkan gereja yang akur, yang esah, tubuh Kristus yang harmonis itu. Ya, tetapi karena ego, karena dogma, maka akhirnya ya seperti yang kita saksikan sekarang ini. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang pendahuluan sedikit, ya. Nah, karena itu pada malam ini kita akan mencoba melanjutkan tentang pentingnya hermeneutik. Ya, Pak Victor, kita sampai di minggu lalu kita belum ini kan? Belum, Pak, belum. Oh ya, oke. Nah, manusia membutuhkan firman atau jemaat Tuhan membutuhkan firman. Karena hanya firman yang dapat memberi hikmat dan yang menuntun kepada keselamatan. Jadi tidak ada petunjuk lain untuk manusia bisa mendapatkan keselamatan di dalam Yesus Kristus kecuali Alkitab. Nah, oleh karena itu maka kesepakatan dasar yang harus kita ambil dalam beriman kepada Tuhan itu adalah Alkitab. Siapa yang tidak mengakui Alkitab itu berarti ya kita berbeda sejak awal. Baik dia mengatakan bahwa Alkitab itu di dalamnya ada kesalahan, ada kekurangan, nah itu kita udah berbeda di situ. Ataupun yang mengatakan bahwa di luar Alkitab masih ada kebenaran-kebenaran yang lain, maka kita juga berbeda di situ. Jadi saya sedang bergumul sekarang untuk satu lembaga yang saya terlibat di dalamnya karena
di situ dominan adalah pengajar-pengajar yang mengatakan bahwa Alkitab yang sekarang itu selain di dalamnya ada kekurangan-kekurangan, ternyata di luar Alkitab yang sekarang itu masih ada kitab-kitab lain yang harus dipertimbangkan sebagai firman Tuhan. Nah, jadi itu satu hal yang bagi saya menjadi satu ganjalan, sehingga mungkin saya akan pertimbangkan untuk terus kerjasama dengan lembaga itu. Nah, jadi Alkitab, ini yang kita harus sepakati itu dulu. Kemudian hanya Alkitab atau firman yang dapat meningkatkan atau memperbaiki kualitas kehidupan. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 itu. Firman itu saja yang dapat memperlengkapi anak-anak Tuhan sehingga dapat menjadi pelayan yang efektif. Ya. Saya mau supaya saudara punya wawasan yang luas, ya. Dari penampilan saudara saya bisa melihat saudara itu orang-orang yang punya wawasan yang luas. Tetapi di dalam konteks gereja, dalam konteks pelayanan, kepakaran utama seorang hamba Tuhan itu ya teologi itu. Nah, teologi yang benar adalah teologi yang dibangun di atas dasar Alkitab, bukan di atas dasar pengalaman atau teologi empiris, bukan juga di atas dasar filsafat atau teologi rasionalistis. Enggak, tetapi teologi yang benar itu adalah teologi yang berdasar hanya kepada Alkitab. Nah, oleh karena itu maka kita akan saling melengkapi data-data ayat-ayat Alkitab tentang satu pokok tertentu, dan juga kita bisa mengoreksi orang lain, pandangan orang lain itu dengan data-data yang dari Alkitab. Ya. Di kelas yang lain saya sudah sampai kepada penafsiran secara leksikal gitu, dan saya mengoreksi terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, khususnya Markus pasal 1 ayat 4 dan Lukas pasal 3 ayat 3. Itu dua hal yang dua bagian yang sejajar. Setelah saya tunjukkan kepada mahasiswa data-data dan dasar-dasar argumentasi saya, akhirnya seorang mahasiswa mengatakan gini, Pak, saya sudah dapat terjemahan yang baru dari Lembaga Alkitab Indonesia, dan ya baca. Begitu dia baca, ternyata apa yang salah di dalam Alkitab kita yang baru itu sudah dikoreksi sendiri oleh Lembaga Alkitab Indonesia, sama seperti yang saya nyatakan di dalam kelas ini. Nah, jadi kalau kita punya data, jangankan buku orang, jangankan khotbah orang, saudara, terjemahan Alkitab juga kita bisa koreksi pada bagian-bagian tertentu, ya. Nah, kalau saya katakan Alkitab kita itu salah, bukan salah secara inspirasi, ya, bukan itu, tetapi yang saya maksudkan ada kekurangan di situ adalah secara terjemahan, secara translate, ya, gitu, ya. Jadi bukan kesalahan dalam inspirasi. Nah, oleh karena itu, saudara, maka Alkitab ini harus dijadikan sebagai dasar dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan. Tuntutan Alkitab agar dia ditafsir dengan benar. Karena dikatakan dalam 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21 bahwa para nabi itu berbicara atas dorongan Roh Kudus. Para nabi bernubuat atas dorongan Roh Kudus, dan oleh karena itu maka nubuatan-nubuatan mereka itu tidak boleh ditafsirkan sesuka atau sekehendak sendiri. Nah, itu nasihat Petrus begitu kepada saudara dan saya. Jangan menafsirkan Alkitab itu dengan pikiran sendiri, tetapi tafsirkanlah Alkitab itu berdasarkan pola-pola yang dipakai oleh Roh Kudus untuk menyatakan kebenaran kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Ya. Ada akibat bagi setiap penafsir Alkitab yang salah. Nih, ya, bahwa ada kutub
Kalau ada orang yang memberitakan kepada kamu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kami beritakan, sekalipun itu dari malaikat atau manusia, bahkan dari kami sendiri, maka terkutuk. Nah, jadi perlu di sini untuk kita menemukan kebenaran yang tunggal itu, ya, yang tidak bersayap itu, supaya dengan demikian kita tidak memberitakan Injil yang lain, karena begitu kita memberitakan Injil yang lain, maka kita akan mengalami kutukan dari Tuhan. Ya. Pengajaran Alkitabiah menentukan keselamatan. Ini surat Paulus kepada Timotius berkata, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Karena dengan demikian engkau akan menyelamatkan dirimu sendiri dan menyelamatkan semua orang yang mendengarkan engkau. Jadi saudara bisa melihat di situ betapa sentralnya seorang pengkhotbah di dalam gereja atau di depan jemaat itu, karena apa yang dia katakan itu menentukan orang lain itu selamat atau tidak, dirinya sendiri selamat atau tidak. Nah, karena itu maka saya harap saudara tidak asal-asal gitu ya, tetapi betul-betul serius menggali apa yang saudara akan khotbahkan kepada jemaat Tuhan. Doktrin yang benar didapatkan melalui hermeneutik yang benar. Ya, nanti kita akan belajar tentang macam-macam penafsiran. Nah, sifat Alkitab yang ilahi diilhamkan roh dan sifat Alkitab yang insani penerima ilham yang menulis ilham serta penerima pertama dari setiap tulisan dalam Alkitab. Nah, ini perlu di sini kita bermain tafsir oleh karena yang sifat insani, umpamanya di mana kitab itu ditulis, kepada siapa kitab itu ditulis, siapa yang menulis surat itu, situasi apa pada waktu itu, sehingga muncul istilah-istilah yang mereka tuliskan itu. Nah, itu perlu digali karena itu memang bersifat insani, ya. Jadi itu wilayah yang harus kita tanggung jawabi untuk menemukan kebenaran-kebenaran, sehingga dengan demikian apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan pikiran penulis, sesuai dengan maksud Roh Kudus untuk pada waktu mengilhamkan firman itu kepada para nabi. Nah, sekarang ini terdapat kesenjangan antara praktek ibadah dan pemahaman Alkitabiah. Dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 30-38 ini, sudah bisa membaca di situ tentang sida-sida dari Ethiopia yang oleh karena kehidupan keagamaannya begitu saleh, maka dia rela menempuh perjalanan dari Ethiopia ke Yerusalem. Afrika bagian tengah timur, ya, timur bagian tengah ke bawah itu, naik kereta pergi ke Yerusalem. Karena waktu itu ya itulah kendaraan yang paling canggih. Nah, saudara bisa hitung berapa lama perjalanan itu. Tetapi dia lakukan itu, pergi dan pulang. Nah, sementara di dalam kereta juga dikatakan bahwa dia membaca kitab suci. Lalu karena dia hanya sekedar baca, sekedar hafal, tidak memahami, maka Roh Kudus berkata kepada Filipus, Filipus pergi ke satu jalan yang bernama jalan yang sunyi, karena di situ ada seorang yang sedang membaca kitab suci, tetapi tidak mengerti apa yang dia baca. Dan ketika Filipus sampai kepada orang itu, dikatakan, Filipus bertanya, apakah Tuhan mengerti apa yang Tuhan baca? Lalu sida-sida itu berkata, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Nah, jadi peranan Filipus itulah yang menjadi peranan seorang hamba Tuhan sekarang ini, supaya jemaat mengerti. Agar dengan demikian maka semua praktek-praktek ibadah, terapan keagamaan mereka itu betul-betul berlandas kepada pemahaman yang Alkitabiah dan secara khusus berlandas kepada bagian-bagian Alkitab secara kontekstualnya itu.
terdapat kesenjangan antara pengajaran dan pemahaman. Ini orang-orang Yahudi yang begitu antusias mengajar, antusias melayani. Tetapi dikatakan tanpa memahami pokok-pokok iman yang mereka ajarkan itu, akhirnya dikatakan bahwa mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri. Nah, ini yang banyak terjadi. Ya. Saya sedih kalau mendengarkan pendeta yang bergelar doktor gitu ya. Tetapi bicara di atas mimbar atau di depan jemaat itu tanpa data gitu loh. Ngomong kata orang Surabaya ngalor ngidul ya tuh. Apa ngalor ngidul itu ya? Lalu mutar-mutar berpusing-pusing kata orang Malaysia gitu. Nggak jelas juntrungannya gitu loh. Dasarnya apa, kemana arahnya nggak jelas. Nah ini banyak ini dokter-dokter di YouTube, dokter-dokter di gereja-gereja yang berkhotbah seperti itu. Mereka mempergunakan otoritas intelektual, gelar lebih kepada gelarnya, otoritas kepemimpinan, lalu kemudian mereka mendaulat jemaat itu untuk harus taat kepada dirinya. Akhirnya kebenaran yang jemaat dapatkan itu bukan kebenaran objektif Alkitabiah, tetapi kebenaran subjektif pengkhotbah atau pastoral itu. Nah, kita berada pada waktu yang berbeda dengan penulisan Alkitab. Alkitab ini ditulis 1500 tahun sebelum Masehi, lalu terakhir ditulis itu 100 tahun sesudah Masehi. Jadi ada rentang waktu 1600 tahun Alkitab itu ditulis. Jadi di dalam masa penulisan Alkitab itu saja sudah rentang waktunya begitu panjang, apalagi kalau kita tarik titik waktunya sampai sekarang itu, maka jarak antar kita dengan Alkitab itu terdapat kurang lebih 3.600 tahun sekarang ini ya. Sekarang 2023, ya 3.500 tahun lebih gitu ya. Jadi suatu jarak waktu yang begitu lama. Nah, sehingga apa yang kita baca di dalam Alkitab itu ya agak susah untuk kita menemukan sekarang ini data-data geografisnya gitu ya. Umpamanya saudara yang pergi ke Israel itu Taman Getsemani gitu loh. Saya lihat Taman Getsemani itu ya tinggal satu kayaknya semacam satu kapling di tengah-tengah kota yang dikelilingi oleh gedung-gedung mewah begitu ya. Padahal dulu itu satu daerah yang terbuka, daerah yang sunyi, daerah yang sepi. Nah, kalau ke depan ini suatu ketika taman itu ada kebijakan dari pemerintah Israel ini umpama gitu ya, lalu kemudian dia bongkar taman itu diganti dengan mall atau lain sebagainya ya, maka akan hilang data-data geografis tentang Getsemani itu. Kuburan Yesus, tempat penyalipan Yesus sekarang sudah menjadi gedung-gedung yang mewah gitu. Nah, jadi apa yang dinyatakan di dalam Alkitab yang keadaan geografisnya pada waktu itu sekarang sudah sangat berbeda nama. Oleh karena itu maka seorang hamba Tuhan harus mampu untuk menjelaskan firman itu paling tidak bersinggungan dengan keadaan situasi pada waktu Alkitab itu ditulis. Nah, jadi saudara inilah beberapa hal yang membuat kita harus berjuang untuk menafsir Alkitab itu secara benar dan bertanggung jawab. Nah, jenis-jenis penafsiran. Ya. Pertama adalah penafsiran alegori, yaitu penafsiran yang beranggapan bahwa semua istilah dalam Alkitab hanyalah lambang dan harus diberi makna rohani. Penafsir harus mencari makna tersirat di balik yang tersurat. Pak Daniel, PPT-nya nggak muncul, Pak. Nggak muncul? Jenis-jenis penafsiran belum. Nah ini,
Tuh. Sama dengan yang tadi muncul nggak, Pak? Yang tadi muncul, pentingnya hermeneutik muncul. Iya. Nah, ini saya tinggal geser doang ini. Kok bisa nggak muncul ya? Tuh. Tahu teman-teman yang lain, di saya nggak muncul. Saya pakai slideshow, jadi coba. Belum. Tunggu ya. Saya ulang lagi. Nah, kalau begini, Pak, muncul nggak? Masih yang tadi, Pak. Oh, masih yang tadi ya? Tunggu. Kenapa? Oh. Masih juga? Coba majukan Pak slide-nya Pak. Hah? Coba maju ke slide. Oke Pak, udah maju. Oh, udah maju. Kenapa ini nggak muncul nih? Ini muncul nggak, Pak Roni? Pentingnya hermeneutik Pak. Oh, pentingnya hermeneutik, kemudian jenis-jenis penafsiran? Ya, betul. Oke. Ya. Ya, jadi ini yang pertama kali muncul ini. Nah, ini kalau saudara nanti baca buku-buku ini, memang ini pertama kali berkembang di Alexandria ini, ya, Alexandria gitu. Tetapi yang saya mau lihat sekarang itu bahwa di sini yang membuat kita itu saling berdebat antara satu pendeta dengan pendeta yang lain karena ya ini metode apa yang dia pakai gitu loh. Berarti di ya tempat yang lama lah, dia sudah ada tempat yang lama itu. Ada dosen di situ yang mengajar eskatologi, lalu ya saya nggak tahu apakah saudara setuju dengan pandangan saya atau tidak, tetapi dia katakan bahwa kata 1000 di dalam kitab Wahyu itu bukan merupakan angka bilangan. Itu adalah angka simbolik. Dasarnya apa? Dia bilang 1000 itu adalah hasil kali dari 10 kali 10 kali 10. Ya. Dasarnya kenapa ada 10 kali 10 kali 10? Gitu ya. Mana ayatnya gitu loh yang mengatakan bahwa 10 kali 10 kali 10. Tidak ada di dalam Alkitab 10 kali 10 kali 10. Yang ada di dalam Alkitab itu adalah 70 kali 7 masa. Kalau 10 kali 10 kali 10, ya nggak ada. Jadi, akhirnya pendeta ini ya, untuk mendapatkan angka 1000, bahwa 1000 itu bukan merupakan angka bilangan, maka 10 kali 10 kali 10. Tetapi dasarnya dari mana, saya juga nggak tahu. Nah, lalu kalau 1000 itu adalah simbolik, dia melambangkan apa? Menunjuk kepada waktu yang mana? Saya tanya lagi, mana itu? Menunjuk kepada waktu mana 1000 itu? Ya, jadi tidak ada data-data Alkitab. Ya, tidak ada data-data Alkitab bahwa 1000 itu adalah angka simbolik. Nah, karena itu maka saya terus terang saudara, saya sangat menolak pola penafsiran alegori ini. Ya, dan saya harapkan saudara perlu mengetahui ini, tetapi jangan sampai saudara menerapkan itu di dalam praktek pelayanan saudara. Kalau saudara tahu, pernah dengar salah satu tenaga ahli, staf ahli dari Seventong dulu, namanya Yakob Susabda, Dr. Yakob Susabda itu, sekarang dia mengajar di Saat Malang itu. Dia berkata bahwa pendeta-pendeta yang menafsirkan Alkitab itu secara alegori, tanpa sadar dia mencabut ayat-ayat Alkitab itu dari dasar sejarahnya, dari landasan sejarahnya. Contoh, dia bilang, Laut Tiberau, Laut Tiberias, Danau Tiberias, gitu. Yesus menyuruh murid-muridnya, mari kita bertolak ke seberang.
Lalu sementara perahu berjalan, Yesus tertidur. Lalu sekonyong-konyong datanglah angin menerpa perahu itu sampai perahu itu hampir tenggelam, membuat para murid-murid yang pakar-pakar nelayan itu kepanikan, takut, lalu datang kepada Yesus dan berkata, Yesus, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Nah, lalu para penafsir mengatakan bahwa laut itu melambangkan kehidupan. Perahu itu melambangkan rumah tangga. Angin badai itu melambangkan masalah-masalah. Nah, gitu ya. Jadi memang masuk akal, enak didengar, saudara-saudara. Tetapi menurut saya Danau Tiberias tidak perlu ditafsirkan karena Danau Tiberias adalah sebuah fakta sejarah. Perahu-perahu yang dipakai oleh murid-murid Yesus tidak perlu ditafsirkan karena perahu murid-murid itu juga adalah realita yang nyata pada waktu itu. Nah, jadi itu saya kutip dari Pendeta Dr. Yakob Susabda itu, bahwa orang yang menerapkan prinsip penampilan alegori ini tanpa sadar mencabut ayat Alkitab itu dari akar sejarahnya. Ya. Nanti kalau Yesus disalib di Bukit Golgota, salib melambangkan apa, kemudian Bukit Golgota melambangkan apa, ya, itu tidak boleh. Nah, kemudian yang kedua adalah penafsiran dogmatis. Penafsiran dogmatis, yaitu penafsiran yang menjadikan dogma gereja sebagai landasan dan tujuan utamanya. Jadi apa doktrin dengan dogma itu? Doktrin adalah ajaran yang dibangun berdasarkan studi biblikal. Sementara dogma adalah rumusan kebenaran yang dirumuskan oleh gereja, lalu diajarkan, kemudian dianjurkan kepada umat untuk dipercayai sebagai sebuah kebenaran. Nah, itu dogma gitu. Kalau doktrin studi biblikal, kalau dogma adalah kebenaran yang dirumuskan, diputuskan oleh gereja, kemudian dianjurkan untuk dipercayai oleh umatnya. Nah, ini bahaya penafsiran seperti ini. Contoh di sini, baptisan percik. Contoh yang lain adalah bahasa roh. Ya, jadi waktu pandemi, ya toh, orang bingung bagaimana caranya menanggulangi virus corona ini, lalu muncul pernyataan bahwa saudara akan bebas dari corona kalau saudara berbahasa roh. Nah, karena itu gereja itu memang bahasa rohnya yang dinomorsatukan. Maria terangkat ke surga. Ini gereja Roma Katolik. Tetapi di mana data Alkitab bahwa Maria terangkat ke surga? Yang terangkat ke surga dalam Alkitab itu ya satu, Nabi Elia. Yang kedua, walaupun tidak begitu jelas, tetapi dikatakan Henok tiba-tiba hilang gitu. Akhirnya disimpulkan juga oleh para pendeta bahwa Henok itu juga diangkat oleh Tuhan. Cuma prosesnya tidak seperti Elia. Nah, kita cari di dalam Alkitab di mana Maria diangkat ke surga. Nah, itu ya. Atau Maria perawan suci. Alkitab yang kita baca dan yang saya percayai bahwa sesudah Yesus lahir, maka Yusuf dan Maria hidup normal sebagai suami istri, sehingga dalam pernikahan atau dalam rumah tangga Yusuf dan Maria itu lahirlah anak-anak laki-laki dan perempuan. Maka dikatakan dalam Alkitab, Yesus punya saudara-saudara. Salah satunya adalah Yakobus. Nah, jadi karena gereja mengatakan bahwa Maria itu perawan suci, ya gereja percaya.
Tetapi bagi saya itu adalah dogma. Dan sebuah ajaran yang berdasar kepada dogma itu adalah ajaran yang bagi saya lemah, tidak bisa dipertahankan karena akan gugur dengan sendirinya begitu kita menemukan fakta-fakta dari Alkitab. Nah, yang berikut adalah penafsiran rasionalistis, yaitu penafsiran yang menjadikan akal atau rasio sebagai tolak ukur kebenaran. Kalau hal yang diajarkan Alkitab masuk akal, maka itu dianggap benar. Tetapi jika tidak masuk akal, maka itu dia katakan salah. Ya. Nah, karena itu maka banyak orang tidak percaya tentang mujizat. Banyak orang tidak percaya tentang bumi pernah ditutupi oleh air bah sehingga tidak ada lagi yang bisa hidup, baik yang di udara, di darat maupun yang di dalam air di bawah bumi, kecuali yang masuk ke dalam bahtera Nuh. Nah, ini yang sempat dulu di BBC itu saya berdebat dengan seorang mahasiswa itu karena dia berkata begini, Pak Daniel, tidak ada data-data arkeologis bahwa bumi ini pernah digenangi dengan air bah sampai ke puncak gunung yang tertinggi. Nah, lalu saya bilang sama dia, saya tidak mendasarkan keyakinan saya kepada data-data arkeologis, fakta-fakta sejarah. Tetapi saya mendasarkan keyakinan saya kepada penyataan dan pernyataan Alkitab. Masuk akal atau tidak masuk akal, saya percaya kepada apa yang Alkitab katakan. Lalu akhirnya saya, apa namanya itu ya, kalau tinju itu ya uppercut-nya itu. Saya bilang, kalau saudara tidak percaya bahwa Alkitab itu adalah kebenaran, maka saudara tidak layak untuk naik di atas mimbar dan berkata kepada jemaat, percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada janji Allah. Karena pernyataan-pernyataan saudara seperti itu adalah pernyataan yang saudara dasarkan kepada apa yang saudara anggap sebagai tidak masuk akal. Nah, jadi ada kutipan minggu lalu yang saya pernah sampaikan itu Dr. Sohento Liao itu ya. Dia mengatakan bahwa teolog-teolog liberal itu tidak konsekuen. Mereka katakan bahwa di dalam Alkitab itu penuh dengan kesalahan atau banyak kesalahan, tetapi tiap minggu naik di mimbar membawa Alkitab untuk mencari sebongkar roti dan sesuap nasi. Jadi, saudara-saudara, ini bahaya yang sedang dihadapi oleh gereja sekarang ini karena ya gereja itu apa ya? Dilayani oleh pendeta-pendeta yang tidak percaya lagi kepada Alkitab itu sebagai firman Allah, dan makanya teologi liberal itu berkembang ya, berkembang begitu pesat di Indonesia sekarang ini. Nah, saya harap dengan ini saudara muncul juga sebagai laskar-laskar Kristus yang berdiri untuk mempertahankan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah ya. Sekalipun Alkitab itu tidak usah dibela, Alkitab itu sanggup untuk membela dirinya sendiri, tetapi untuk menjaga umat, ya, menjaga jemaat dari penipuan-penipuan yang dilakukan oleh pendeta-pendeta liberal di atas mimbar. Nah, ya, ini bahaya yang saudara harus antisipasi, jangan sampai menyelusup ke dalam pelayanan atau ke dalam gereja saudara. Nah, yang berikut adalah penafsiran letterlek atau harafiah. Ya. Nah, kalau harafiah dengan literal itu memang sama saudara ya. Satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia, tetapi ada penekanan yang berbeda. Ya. Nih, saya sampaikan dulu nih ya. Penafsiran
Arafiah adalah penafsiran yang mengartikan Alkitab berdasarkan arti letterleknya. Penafsiran ini mengabaikan gaya bahasa yang dipakai oleh penulis Alkitab. Contoh, nah ini memang masih mengandung perdebatan ini ya, Wahyu pasal 12. Perempuan di situ siapa? Gitu kan? Apakah itu Maria, Ibu Yesus? Apakah itu gereja? Atau apakah itu Israel? Oke, yaitu perlu penafsiran yang panjang. Tetapi di dalam Yesaya pasal 54 ayat 5, di situ dikatakan bahwa Tuhan adalah suami bagi janda-janda. Nah itu. Bagaimana itu? Ya. Kalau kita pakai penafsiran secara letterlek, suami istri, nah itu. Berarti Tuhan itu menikah dong kalau begitu. Ya, karena dikatakan di dalam Yesaya 54 ayat 5, Tuhan adalah suami bagi janda-janda. Nah, ini lagi nih. Yang sangat-sangat jelas bahwa penafsiran yang letterlek itu tidak bisa dipertahankan. Ya. Coba Pak Victor baca 1 Samuel 2 ayat 5. 1 Samuel 2 ayat 5. 2 ayat 5. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Ya. Jadi di sini Hana itu sedang menaikkan pujiannya kepada Tuhan, lalu di dalam pujiannya itu dia berkata bahwa siapa yang dulu mandul sekarang punya 7 anak. Kan ada angka 7 di situ toh? Nah, apakah 7 ini merupakan angka bilangan? Karena kalau 7 di sini berarti si Hana harusnya punya anak 7, ya kan? Siapa yang dulu mandul sekarang punya 7 anak. Nah, coba baca 21-nya, Pak Victor. 21. Ya. 21. Dan Tuhan mengindahkan Hana. Dia mengandung melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Mic-nya didekatin, Pak Victor. Mic-nya dikit. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung 2 anak laki, mengandung dan melahirkan 3 anak laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besar Samuel yang muda itu Tuhan. Ya. Berapa anak laki-laki lagi? 3. 3. Lalu berapa anak perempuan lagi? 2. 2. Nah, berapa anak Hana kalau begitu? 5. 6 sama Samuel ya Pak? 6 sama Samuel. Karena ada kata lagi Pak Victor. Ya, ada lagi. Iya. Jadi sesudah Samuel ada 3 anak laki-laki lagi dan ada 2 anak perempuan lagi yang lahir dari rahim Hana. Berarti Hana punya anak laki-laki 4 orang, 2 anak perempuan. Jadi berapa? 6. Nah, itu prosa ya. Jadi kalau ayat saya lupa ayat berapa itu ya. Pokoknya yang masuk dalam Medop 1 ini tuh bagian prosa, sementara yang 1 Samuel 2 ayat 5 dan perikop itu puisi. Nah, jadi kalau semua bagian Alkitab itu ditafsirkan secara letterlek, maka ini saja sudah kontradiksi antara pernyataan Hana dengan laporan secara historis itu. Nah, jadi karena itu maka 1 Samuel 2 ayat 5 itu 7 di situ itu merupakan satu ungkapan bahwa dulu Hana mandul, tetapi sekarang Hana punya anak. Soal berapa atau laki dan perempuan itu tidak ditekankan di dalam pasal 2 ayat 5. Nah, nanti di dalam pasal 2 ayat 21
Baru dijelaskan di situ bahwa Hana itu punya anak 4 laki-laki dan 2 perempuan. Jadi maksud saya di sini saudara bahwa penafsiran yang letterlek itu tidak bisa dijadikan sebagai satu pedoman untuk semuanya, ya. Jadi harus lihat jenis sastranya. Nah, seperti di literal ini. Penafsiran literal adalah penafsiran yang mencari arti yang normal, arti yang wajar berdasarkan konteks, berdasarkan tujuan penulis, berdasarkan latar belakang sejarah, juga berdasarkan jenis sastra, ya, dan lain-lain di sini. Jadi ada gaya bahasa yang harus kita pikirkan di dalam mengambil satu kesimpulan, dan itulah yang disebut sebagai penafsiran literal, ya. Jadi ada di situ konteks, ada di situ latar belakang sejarah, ada di situ jenis sastra, ada juga di situ pikiran-pikiran penulis yang harus kita pertimbangkan sebelum kita mengambil sebuah kesimpulan. Nah, jadi saudara, ini yang saya harapkan di poin E ini yang menjadi pegangan kita untuk menggali dan menafsirkan Alkitab itu. Kita menafsirkan Alkitab itu secara literal. Artinya kita harus pertimbangkan aspek-aspek yang terkandung di dalam jenis penafsiran itu. Ya. Nah, di dalam melakukan satu pendekatan kepada Alkitab itu ada yang namanya metode deduktif dan metode induktif. Nah, metode ini juga yang membuat banyak pendeta itu saling bertentangan satu dengan yang lain. Karena ada pendeta-pendeta yang ketika dia mendekati sebuah bagian Alkitab tertentu, di dalam pikiran orang itu sudah ada kesimpulan sebelumnya. Contoh, ya, sebelum saya lebih jauh itu. Dalam Matius pasal 7, ayat yang ke-20 sampai 23, ini saya pernah secara langsung mengoreksi teman saya yang mengkhotbahkan ini, karena di dalam pemahaman dia keselamatan bisa hilang. Ya. Nah, lalu ini loh. Matius pasal 7 ayat 20 sampai 23. Bukankah kami telah mengusir setan demi namamu, bernubuat demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Tetapi kemudian Yesus berkata, enyahlah dari hadapanku kamu sekalian pembuat kejahatan, aku sekali-kali tidak mengenal kamu. Jadi keselamatan itu bisa hilang. Saya baca tulisan teman juga di YouTube itu. Ada banyak ayat yang dia jadikan sebagai alasan bahwa keselamatan itu bisa hilang. Dia berkata, babi kembali kepada gubangannya, anjing kembali kepada muntahnya. Itu dikatakan bahwa orang yang sudah dibersihkan itu bisa kotor lagi, keselamatannya bisa hilang. Ya, Paulus berkata, aku menjaga diriku dan menguasainya supaya jangan sesudah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Nah, lalu dia katakan tuh, seorang nabi saja masih bisa, seorang rasul saja masih bisa kehilangan keselamatannya. Padahal ayat-ayat itu sama sekali tidak berbicara tentang orang yang sudah diselamatkan, lalu hilang keselamatannya. Sebagai contoh di dalam Matius pasal 7 ini, saudara, kalau saudara baca mulai dari ayat yang ke-15, jelas yang dibicarakan di situ adalah nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. Saya bacakan ya. Matius pasal 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka.
Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri? Demikianlah tiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, siapa kamu di sini? Siapa mereka di sini? Ya, itu merujuk kepada ayat yang ke-15. Yang dijelaskan ayat-ayat selanjutnya, pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Nah, jadi itu saudara. Jadi banyak pengkhotbah-pengkhotbah itu di dalam pikirannya sudah ada kesimpulan, sudah ada prinsip, sudah ada pandangan tersendiri. Ayat-ayat Alkitab hanya tinggal dijadikan sebagai pendukung. Dia tidak berkewajiban lagi untuk meneliti Alkitab apa yang dimaksud dengan bagian Alkitab itu. Pokoknya pikirannya sudah ada, ayat-ayat Alkitab tinggal dijadikan sebagai pendukung saja. Nah, ini sangat berbahaya, ya. Dan ini banyak pendeta-pendeta seperti ini di sekolah-sekolah teologi, di YouTube, termasuk di Zoom seperti ini. Saya temukan itu, saudara. Kalau saya sebutkan, saudara akan kaget, tapi ini ada, ya. Dan saya mudah-mudahan saya tidak keceplosan untuk menyebut nama, karena nama ini begitu akrab bagi saudara. Salah satunya, ya. Nah, oleh karena itu yang benar adalah metode induktif. Metode pendekatan yang berawal dari pengamatan fakta-fakta menuju kepada pengambilan kesimpulan. Mengapa saya katakan di dalam Matius 7 ayat yang ke-23 itu tidak menunjuk kepada orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan? Karena saya amati dari ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Nah, itu yang namanya metode deduktif. Kita dulu amati fakta-faktanya, kita dulu amati detail-detailnya, baru berdasarkan data-data yang detail-detail itu, baru kita ambil satu kesimpulan. Ya kan? Jadi kalau umpamanya saya berkata, Pak Victor adalah orang Jawa. Pak Victor mahasiswa BBCO. Semua mahasiswa BBCO adalah orang Jawa. Benar apa salah? Salah. Harusnya berapa jumlah murid di BBCO itu, katakanlah satu angkatan gitu ya, harus diperiksa satu demi satu. Kamu dari mana? Kamu dari mana? Kamu dari mana? Baru kita bisa mengambil kesimpulan. Tapi kalau baru satu orang yang saya ketemu lalu saya katakan itu semua BBCO itu adalah orang Jawa, ya itu jelas merupakan satu kesalahan yang fatal. Nah, banyak pengkhotbah begitu. Dia membaca di kitab Matius satu ayat, lalu dia anggap sama juga seperti itu di kitab Lukas, Markus, dan seterusnya. Nah, itulah yang sangat berbahaya yang sedang berkembang di gereja Tuhan sekarang ini, dan karena itulah saudara, maka metode yang saya anut dan yang saya anjurkan kepada saudara adalah pakailah metode induktif, ya, jangan metode deduktif.
Ya, ini penjelasan yang saya sudah jelaskan tadi. Langkah-langkah di dalam, sekarang kita masuk kepada lakukan satu metode induktif, ya. Atau sebelum saya masuk ke sini, mungkin ada di antara saudara yang mau bertanya atau mau berkomentar. Silakan. Mulai dari slide pertama tadi itu. Pentingnya hermeneutik, jenis-jenis penafsiran, lalu metode induktif. Mungkin ada yang mau dikomentari di sini. Silakan. Biar ada feedbacknya buat saya. Apakah ada istilah-istilah yang asing bagi saudara? Tadi yang letterlock itu, Pak, itu maksudnya jadi mengartikan secara harafiah dari kata-katanya gitu ya, Pak ya? Ya, dari kata-katanya. Nggak cuma mau itu aja kok, Pak. Ya, jadi literal juga itu arti terjemahannya adalah harafiah juga, ya kan? Iya, bedanya yang gimana, Pak, letterlock sama literal itu tadi? Nah, Itu yang dua itu agak itu bingung ya, saya. kalau letterlock itu adalah setiap kata itu diartikan dan tidak ada arti lain selain itu, ya kan? Tetapi kalau literal itu, ya, bahwa satu kata bisa saja itu memiliki makna yang berbeda kalau dilihat dari segi konteksnya, dilihat dari latar belakang sejarahnya, dilihat dari gramatikalnya, dilihat dari jenis sastranya. Nah, jadi diamati dulu dari berbagai itu, diidentifikasi dulu apakah ini puisi, apakah ini prosa, apakah ini nubuat. Nah, baru kemudian kita bisa mengambil satu kesimpulan. Seperti kata 7 di dalam Iya, Samuel tadi itu ya, ya, Pak, harus Samuel dibaca 2 satu ayat 7 keseluruhan tadi. gitu ya, Pak ya. Ya. Nah, 1 Samuel 2 ayat yang kelima tadi itu ya karena dia ada di dalam konteks puisi, maka yang ditekankan oleh puisi itu adalah keindahan bahasa dan bukan pada fakta-fakta sejarahnya. Nah, jadi itu. Sebab kalau puisi itu menekankan kepada fakta-fakta sejarah, nanti dia kehilangan keindahan bahasanya. Karena dia akan melaporkan fakta-fakta itu. Nah, jadi di situ bedanya, Bu, antara letterlock dengan literal. Makanya kata 1000 bisa saja memang dia bukan merupakan angka bilangan. Ya bisa saja. Kalau memang di dalam konteksnya itu ada hal-hal yang memang mendukung bahwa 1000 itu bukan merupakan angka bilangan. Bisa begitu. Jadi harus dilihat keseluruhannya lagi juga ya, Pak, ya, dalam kitab itu ya, Pak, yang seperti Ya. Wahyu. Ini kira-kira 1000-nya apa seperti itu ya, Pak? Ya, 1000 apa kalau di kitab Wahyu. Dan bagi saya kalau 1000 bagi orang Yahudi itu ya karena orang Yahudi juga punya angka bilangan sih ya, tidak mungkin 999 lalu lompat ke 1001 ya kan? Pasti 1000 dulu baru ke 1001. Jadi kapan dia menjadi angka bilangan, kapan dia merupakan ungkapan, ya itu harus kita lihat konteksnya. Berkaitan dengan kitab Wahyu, memang banyak pendeta yang mengatakan Wahyu itu simbolik. Ya, simbolik. Jadi di dalamnya ada banyak simbol-simbol yang rumit untuk dimengerti. Tetapi kalau saya, kitab Wahyu adalah kitab sejarah. Bukan sejarah masa lalu, tetapi sejarah masa depan. Nah, jadi karena itu memahami kitab Wahyu ya sama saja juga dengan memahami kitab-kitab yang lain. Cuma kalau kitab yang lain itu terjadi di masa yang lalu, kalau Wahyu itu terjadi di masa yang akan datang. Jadi kitab Wahyu itu historis. Saya kira itu, Bu Ceria, ya.
Iya, makasih Pak. Ya. Nanti Pak Roni Ada kayaknya nih. mau tanya Pak. Iya, sorry. Pak Daniel, Ya. kalau meneliti secara gramatika itu masuknya kategorinya apa, Pak? Apakah letterlock juga? Karena kan kata-kata juga, bahasa juga. Gramatika itu masuk nanti ke ini, masuk ke literal. Literal ya, Pak ya? Ya, masuk ke literal. Baik, Pak. Oke. Ya. Jadi itu nanti kita akan sampai ke situ Pak Roni ya. Ada Ya, penafsiran umum, ada penafsiran khusus. Nah, ya, Pak. penafsiran umum itu salah satunya adalah tafsirkanlah secara tata bahasa. Gitu. Oke, Pak. Oke. Jadi menafsirkan dengan tata bahasa gramatika yang Pak Roni itu tuh tafsiran umum ya Pak ya? Tafsiran umum. Masuk Oh, di dalam prinsip iya. penafsiran umum. Ada 7 itu nanti saya akan jelaskan. Ada 7 prinsip penafsiran umum. Oke. Nah, ada penafsiran khusus itu nanti nubuatan, puisi, ungkapan-ungkapan. Nah itu masuk di dalam penafsiran. Perumpamaan ya, perumpamaan itu masuk di dalam penafsiran khusus. Oke Pak Daniel. Sabar ya Semakin untuk sampai dalam ke ini, situ. Pak. Makin dalam. Ya. Oke. Nah, langkah pertama untuk menerapkan metode deduktif adalah identifikasi teks. Ya. Identifikasi teks. Nah, di dalam melakukan identifikasi teks ini ada 2 hal. Di sini pembagian garis besarnya dulu ya. Diktat ini terbagi dalam 3 bagian ya. Pertama adalah identifikasi teks, itu ada 2 hal yang kita perlu bahas. Ada interpretasi ya. Kalau ada kata-kata yang susah dipahami secara identifikasi, maka kita masuk ke dalam interpretasi. Nah, itu ada interpretasi secara umum, ada interpretasi secara khusus. Nah, lalu kemudian aplikasi ya, atau kita mencari relevansinya untuk kehidupan kita pada masa kini. Nah, jadi itu 3 garis besar dari diktat ini. Tapi saya akan berusaha untuk yang 2 ini saja. Nah, observasi. Ya. Identifikasi teks itu ada 2. Yang pertama adalah observasi. Yaitu apa yang saya lihat di sini. Sebagai pelajar-pelajar Alkitab, kecakapan pertama yang harus kita kuasai adalah melatih otak kita mengamati dengan teliti fakta-fakta sejarah yang terdapat dalam sebuah nats Alkitab. Nah ini penting saudara ya. Jadi jangan sampai saudara mengabaikan sebuah nats atau saudara kemudian mengacak-acak nats itu berdasarkan pikiran sendiri tanpa bertanggung jawab untuk mengamati semua fakta-fakta yang ada di dalamnya. Seperti Lukas ini, ya. Sebelum dia menulis suratnya, itu sebenarnya secara pribadi gitu ya. Itu Lukas itu sudah boleh dibilang saksi mata, ya. Saksi mata, pelaku termasuk boleh dikatakan pelaku sejarah dari pelayanan Tuhan Yesus. Karena dia hadir. Tetapi kalau kita baca di dalam Lukas ini bahwa dia melakukan satu riset. Apa yang dia sudah dengar, apa yang dia sudah percaya itu, untuk menulisnya dia harus melakukan riset lagi, melakukan satu recheck terhadap apa yang dia sudah dengar itu berdasarkan dengan fakta-fakta sejarah dan dari sumber-sumber primer, ya, sumber yang terpercaya.
Nah, ini satu teladan yang saudara harus tumbuh kembangkan ini. Karena itu maka walaupun yang mengatakan itu pendeta-pendeta sekaliber Stephen Tong, sekaliber Erastus Sabdono, sekaliber Gilbert itu ya, tidak salah dan tidak haram kalau saudara melakukan satu riset terhadap apa yang mereka katakan itu dengan meneliti fakta-fakta di dalam Alkitab dari mana nats yang mereka ambil itu. Cuma yang menjadi masalah bagi jemaat dan juga bagi pengikut-pengikut pendeta besar itu adalah adanya keengganan untuk mengoreksi atau sepertinya meragukan apa yang dikatakan pendetanya lalu diteliti kembali, apalagi kemudian menentang ya. Itu sebenarnya sesuatu penyakit akademis itu. Ya, sebagai seorang akademisi ya, saudara dan saya itu ya, saudara punya kemerdekaan dan saudara punya otoritas untuk bisa melakukan satu penelitian kembali terhadap apa yang saudara dengar dari pendeta saudara. Tetapi ya ini, kadang-kadang gitu, kita enggan gitu ya. Kemudian tujuan identifikasi teks adalah menemukan fakta-fakta yang terdapat dalam teks itu. Fakta-fakta itu adalah siapa orangnya, apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, dengan siapa, di mana, gitu ya. Kemudian menemukan pokok utama yang sedang dibahas dalam teks. Nah ini, nanti kalau saudara sudah sampai kepada khotbah, ya, saya mau khotbah dari Matius pasal 9 ayat 20 sampai 25 umpamanya. Saudara bertanggung jawab untuk menemukan apa pokok yang sedang dibahas di dalam nas itu. Dan pokok utamanya, kemudian ada pokok-pokok pendukung. Karena ada banyak pengkhotbah yang justru yang dijadikan sebagai pokok utamanya itu adalah pokok-pokok pendukung. Premis minor dijadikan sebagai premis mayor. Akhirnya terbolak-balik pemahamannya seperti itu ya. Nah, jadi inilah yang menjadi tujuan kita melakukan satu identifikasi terhadap teks, yaitu supaya kita menemukan pokok utama yang sedang dibahas di dalam teks itu. Nah, proses, ya ini ayat-ayat ini ya. Baca berkali-kali. Ya. Kemudian amati fakta-fakta di dalam nats. Ini kalimat saya ini. Identifikasi yang gagal adalah jaminan khotbah yang gagal. Jadi kalau saudara gagal untuk menemukan fakta-fakta, pokok utama dan pokok-pokok pendukung dari sebuah nats, itu udah pasti nanti khotbah saudara itu akan tidak berdasar. Nah, ada rumus ya untuk saudara bisa melakukan satu observasi secara menyeluruh, mendalam terhadap sebuah teks, yaitu 5W8, 5W 1H. 5W itu who, where, when, why. Apa satu lagi ya? Kapan, di mana, siapa? What masuk nggak Pak? What, ya, what, betul. Baru yang kelima How. itu adalah how. Nah, kalau seorang wartawan atau seorang polisi mau mengidentifikasi satu masalah, gitu ya, katakanlah kecelakaan lalu lintas, maka yang pertama yang ditanyakan adalah apa? Apa yang terjadi? Apakah tabrakan? Apakah jatuh? Gitu ya. Tapi kalau kita mengamati terhadap teks itu, apa itu kita tanyakan belakangan. Justru yang kita tanyakan yang awal itu adalah siapa. Karena kita perlu tahu siapa-siapa yang terdapat di dalam nats itu. Ya, siapa yang terlibat dalam nats ini? Siapa yang berkata, siapa yang mendengar, dan seterusnya. Jadi orangnya dulu yang kita perlu
tanyakan. Ya, kapan? Menanyakan tentang waktu terjadinya peristiwa. Kapan ini terjadi? Kapan hal ini akan terjadi? Dan sebagainya. Ya. Lalu di manakah? Menanyakan tentang tempat terjadinya peristiwa. Misalnya, di mana hal itu terjadi? Kemanakah orang itu akan pergi? Ya, pokoknya sesuatu yang berkaitan dengan tempat itu harus dibuatkan satu pertanyaan yang kemudian dijawab berdasarkan dengan data yang ada di dalam teks. Nah, lalu, mengapakah? Nah, ini menanyakan tentang alasan-alasan. Alasan terjadinya sesuatu. Mengapa ia marah? Mengapa ia minta tolong kepada Yesus? Nah, dan lain sebagainya ya. Nanti dalam prakteknya kita akan ketemu. Lalu apakah? Nah, menanyakan tentang pokok atau hal yang terjadi. Misalnya, apa pokok dalam nas ini? Apa yang dikatakan tentang nas ini? Apa yang terjadi dalam nas ini? Apa gagasan-gagasan utama di dalam nas ini? Itu. Nah, lalu yang terakhir itu adalah bagaimana? Menanyakan tentang proses atau cara terjadinya satu peristiwa. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Bagaimana keadaan pada waktu itu? Bagaimana korban dan lain sebagainya? Ya, gitu ya. Jadi itu 6 pertanyaan yang umum, ya. Tetapi satu kata tanya, ya, satu kata tanya bisa berkembang menjadi lebih dari satu kalimat tanya. Ya. Jadi satu kata tanya bisa saja nanti memunculkan beberapa kalimat tanya, tentu sesuai dengan jawaban yang tersedia di dalam nats yang saudara sedang selidiki. Jadi kita tidak asal membuat pertanyaan, tetapi kita membuat pertanyaan sesuai dengan jawaban yang tersedia di dalam nats itu. Nah, ini contoh nih. Filipi 1 ayat 1 sampai 11. Siapa yang terlibat dalam nas ini? Nah, ini. Nama-nama. Paulus ada di ayat 1. Timotius ada di ayat 1. Orang kudus ada di ayat 1. Kristus Yesus ada di ayat 1, ayat 6, ayat 8. Penilik jemaat ada di ayat 1. Diaken ada di ayat 1. Allah ada di ayat 2, ayat 3, ayat 5, 8, dan 11. Bapa ayat 2. Kita ayat 2. Nah, seringkali banyak orang yang keburu-buru. Bukankah Allah itu dengan Bapa sama gitu? Nah, di sini kita tidak menafsir. Ya, kita di sini hanya mendaftarkan data-data dari tokoh-tokoh yang terdapat di dalam nats itu. Kita terdapat di dalam ayat 2. Tuhan terdapat di dalam ayat 2. Yesus Kristus ada di ayat 2, ada di ayat 11. Kamu, ayat 2, 3, 6, 7, 8, dan 10. Aku, 3, 5, 6, 7, 8. Ia, ayat 6. Kristus ada di ayat 10. Nah, kenapa dibedakan antara Yesus Kristus dan Kristus? Ya, bukan soal menafsirkan, tetapi karena ya Yesus Kristus itu menunjuk kepada satu, ya Kristus juga menunjuk kepada satu. Apakah pribadi yang sama? Yaitu penafsiran nanti yang menentukan. Tetapi secara fakta ya itulah nama-nama atau orang-orang yang terdapat di dalam Filipi 1 ayat 1 sampai 11. Siapakah Paulus dan Timotius?
Jawab, hamba-hamba Kristus. Ada di ayat 1. Kepada siapakah Paulus menulis surat ini? Kepada orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, ayat 1. Kepada penilik jemaat, ayat 1. Kepada diaken, ayat 1. Siapa yang disertai kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah? Kamu. Ayat 2. Dari siapakah datangnya kasih karunia dan damai sejahtera? Nih, dari Allah. Ayat 2. Dari Bapa kita, ayat 2. Dari Tuhan Yesus Kristus, ayat 2. Ya. Sekali lagi jangan coba menafsir dulu di sini, ya. Pokoknya tulis saja sebagaimana yang ada, ya. Karena di ayat 2 itu menyatakan bahwa kasih karunia itu datang dari Allah, kasih karunia itu datang dari Bapa kita, kasih karunia itu datang dari Tuhan Yesus Kristus, ya tulis saja begitu. Ya. Kepada siapa aku mengucap syukur? Kepada Allah. Ayat 3. Siapa yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu? Ia. Ayat 6. Siapakah yang akan meneruskan pekerjaan yang baik itu sampai hari Kristus Yesus? Ia. Siapakah yang turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang dipercayakan kepadaku? Kamu. Ayat 7. Siapa yang menjadi saksi bahwa aku merindukan kamu dengan kasih mesra Kristus Yesus? Allah. Nah, jadi satu kata tanya siapa tadi itu, ini contoh konkret bahwa bisa memunculkan sampai 10 kalimat tanya. Bisa lebih. Tetapi kenapa di sini 10? Karena hanya 10 pertanyaan ini yang ada jawabannya. Nah, ini jawaban ini di yang ada ayat-ayatnya. Kapankah aku mengucap syukur kepada Allah? Nah, aspek waktu. Dikatakan setiap kali aku mengingat kamu. Ayat 3. Kapankah aku selalu berdoa dengan sukacita? Setiap kali aku berdoa. Kapankah persekutuanmu dalam berita Injil? Mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Sampai kapan ia akan meneruskan pekerjaan yang baik di antara kamu? Sampai pada hari Kristus. Kapankah kamu mengambil bagian dalam kasih karunia yang dipercayakan kepadaku? Pada waktu aku dipenjarakan. Pada waktu aku membela Injil. Pada waktu aku meneguhkan berita Injil. Kapankah kamu suci dan tak bercacat? Menjelang hari Kristus. Nah, satu kata tanya menghasilkan 6 kalimat tanya tergantung kepada jawaban yang ada di dalam Filipi 1 ayat 1 sampai 11. Ya. Bagaimanakah aku berdoa untuk kamu? Suasana. Berdoa dengan sukacita. Nah, apakah? Ya. Apakah status jemaat orang Filipi? Ya, hanya satu saja. Orang kudus. Itu disebutkan di dalam ayat 1. Kepada orang-orang kudus dalam Yesus di Filipi. Apakah yang menyertai kamu? Kasih karunia dan damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah, Bapa kita dan dari Yesus Kristus.
Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saya kira ini saudara ya. Saudara bisa baca ini. Tapi kira-kira bisa ditangkap nggak nih proses ini? Coba, Ibu Ceria bisa ditangkap? Bisa, Pak. Oke. Pak Victor bisa ya? Oh, Bisa. oh ya. Nah, jadi ini contoh-contoh yang saya berikan. Mengapa saya berhenti untuk membaca? Karena takut menjenuhkan gitu, ya. Jadi yang saya mau tekankan di sini adalah bahwa beginilah caranya untuk kita mencari data-data, fakta-fakta yang ada di dalam nas itu. Dan di sini kita tidak boleh menafsir. Ya, tidak boleh menafsir. Karena di sini kita baru sedang mengumpulkan data-data. Nanti di selanjutnya baru kita, ketika kita menganalisa data-data, kita klasifikasi data-data itu, nah baru kemudian kita bisa berpikir, apakah ini bisa dikelompokkan, apakah ini bisa disatukan, gitu ya. Di situ baru kita mulai berpikir arti dari setiap kata. Ini contoh di dalam kitab Efesus. Ini sekarang siapa di sini tidak perlu saya sampaikan lagi ya. Kapan? Nah, ini. Kapankah Allah telah memilih kita? Yaitu sebelum dunia dijadikan. Ini kalau secara teologi inilah yang mengandung juga ya perdebatan yang cukup sengit ini di antara teolog-teolog ini. Ini juga yang menjadi dasar dari Calvin, predestinasi. Ya. Kapan kita ditentukan untuk menjadi anaknya? Sejak semula. Kapan kita ditentukan untuk menerima bagian yang dijanjikan dari semula. Kapankah kamu dimeteraikan? Ketika kamu percaya. Nah, jadi ketika yang ditanyakan itu adalah waktu, maka saudara menelusuri perikop itu atau nats yang saudara pilih itu untuk mencari data-data tentang waktu. Nah, karena itu maka di sini nih, semua ayat ini berbicara tentang waktu. Sebelum dunia dijadikan, sejak semula, dari semula, ketika kamu percaya. Jadi, antar pertanyaan dengan jawaban itu nyambung. Ya. Di manakah? Menyatakan tempat. Di mana terdapat berkat rohani yang dikaruniakan bagi kita? Di sorga. Mengapa? Menanyakan alasan. Ya. Mengapa Allah terpuji? Ini ada beberapa jawaban di sini. Satu, sebab Ia telah memilih kita. Sebab Ia telah menebus kita. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Sebab di dalam Kristus kita telah menerima segala yang dijanjikan. Jadi kalau satu ketika nanti Pak Roni di gereja diminta untuk membawa renungan tentang alasan-alasan kita menyanyi di gereja, memuji di gereja, ya mungkin dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14 bisa diangkat ini, bahwa inilah Bisa, alasannya Pak. kita memuji Tuhan itu. Bisa ya, Pak? Nah, ini tanpa saudara menafsir sudah muncul 4 garis besar khotbah, kan? Tidak perlu ditafsir lagi nih. Hanya dengan mempergunakan pertanyaan saja sudah muncul garis-garis besar khotbah. Selasa depan perlu dicoba ini, Pak. Jadi Pak Daniel kasih ayatnya, nanti kasih satu perikop, nanti kita kupas rame-rame, Pak. Oh, kita identifikasi, observasi sama-sama. Kita praktek, Pak. Praktek 5W1. Ya. Saya kira untuk seterusnya begitu ya. Yang penting sudah tahu bahwa untuk melakukan observasi itu ada 6 pertanyaan. Ya. 5W, 1H.
Nah, tetapi jangan memaksakan pertanyaan yang tidak ada jawabannya di teks. Ya, kita pasang saja, kita ajukan aja pertanyaan itu. Tapi kalau tidak ada jawabannya, sudah jangan dicarikan jawaban yang dipaksa gitu ya. Jangan keluar dari teks. Inilah yang menjadi penyakit banyak pengkhotbah. Diambil dari Filipi pasal 1 ayat 1 sampai 11. Kemudian dia mengajukan pertanyaan di situ, tetapi jawabannya dari Wahyu, jawabannya dari Kejadian, ya kan? Nah, itu sudah lari itu. Karena objek yang diteliti adalah Filipi pasal 1 ayat 1 sampai 11, tetapi jawaban muncul dari kitab-kitab lain dalam Alkitab, atau bahkan dari pasal yang lain dari kitab Filipi juga itu tidak boleh, ya. Hanya dari perikop yang dipilih saja. Dari situ kita harus mencari jawaban. Oke, selesai. Saya kira itu pemaparan dulu malam ini. Ya. Apakah ada yang masih kurang jelas dari 6 pertanyaan ini? Silakan. Kalau Pak Daniel, ya, kalau dasar mengajukan pertanyaannya ini Pak, dari mana Pak? Cara kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini Pak? dasarnya dulu adalah 5W 1H itu dulu. Oke. Tanyakan saja. Tanyakan saja. Tetapi soal dia terjawab atau tidak, itu bukan urusan kita. Itu adalah urusan Nats gitu. Oh. Ya. Jadi bukan nyari pertanyaan yang kita yakin udah ada jawabannya, nggak harus begitu ya Pak ya? Iya. Karena itu bisa kita baca dulu di dalam teks itu, kita temukan jawabannya dulu, baru kita bikin pertanyaannya. Pertanyaan. Umpamanya, oh ini saya ketemu waktu nih. Masa yang akan datang. Masa yang akan datang kan menunjuk waktu ya kan? Iya. Di dalam teks itu masa yang akan datang itu apa gitu loh. Kamu akan diselamatkan pada masa yang akan datang. Nah, kapankah kamu diselamatkan? Jawabannya adalah pada masa yang akan datang. Jadi, oke begini, contohnya gini Pak. Tadi Bu Ceria tanya gitu ya. Matius pasal 13 ayat 23 coba. Kira-kira pertanyaan apa yang mau diajukan terhadap ini? Yang ada jawabannya di sini. Pak Roni, Pak Victor, Pak itu siapa saja coba. Pertanyaan apa yang bisa diajukan terhadap Matius pasal 13 ayat 23? Tempat ada nggak di sini tempat? Tanah itu Pak, tanah yang Nah, baik. jadi gitu coba. Bikin pertanyaan yang ada jawabannya ditabur di tanah yang baik. Bagaimana orang yang mendengar firman itu dan mengerti? Enggak kok bagaimana? Oh enggak, kan yang dijawab di tanah yang baik. Tanah yang Jawabannya baik. adalah di tanah yang baik. Di mana ini? Tentu dari kata tanya di mana ya jadinya. Iya, where, dari Manakah? Berarti mana? awalnya Ya. di manakah ya? Ya, di manakah benih yang berbuah 100 kali lipat itu ditabur? Bisa nggak begitu? Oh. Bisa. Ya. Jadi pertanyaan itu juga merangkum seluruh ayat ini saja, ya kan? Kan di sini ada 100 kali lipat kan? 60 kali lipat, 30 kali lipat, 100 kali lipat. Nah, saudara bisa pakai salah satunya. Di manakah benih yang berlipat? Kalau 100? misalkan dibuat pertanyaan apa seperti apa yang dimaksud
benih yang ditaburkan di tanah yang baik. Itu Itu bisa nggak? menafsir. Oh, itu menafsir ya. Jadi Menaf- jawabannya orang yang Iya, mendengar firman dan mengerti. Nggak bisa iya. ya, Pak ya? Mengapa orang itu berbuah 100 kali lipat? Atau siapakah? Siapakah di sini orang atau yang ditanyakan? Menurut Pak Roni lebih tepat siapa atau mengapa? Yang jawabannya adalah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Pertanyaannya, Siapa ya, Pak? Kalau orang berarti kan siapa? oh ya, jadi mengapa? Coba bikin. Mengapa, Pak? Ya, Bukan kali. siapa ya, Pak Bukan, ya? bukan siapa, Pak? Kalau orang bukannya siapa, Pak? Ya, makanya saya tanya di sini, apakah orang di sini atau sebab orang itu berbuah? Jawabannya kemana? Tekanannya kemana? Orangnya atau sebabnya ia berbuah 100 kali lipat? Sebabnya, Pak. Nah, sebabnya. Coba bikin pertanyaan yang jawabannya adalah sebab ya, coba. Jawabannya adalah sebab ia mendengar firman itu dan mengerti. Nah, itu jawabannya. Pertanyaannya, Mengapa ya, mengapa? mengapa ia berbuah? Begitu, Pak? Ya. Mengapa orang itu berbuah? Mengapa ada yang berbuah 100, 60, 30? Ambil salah satu aja. Ya, mengapa dia berbuah 100 kali lipat? Mengapa? Mengapa orang itu berbuah 100 kali lipat? Begitu, Pak? Ya, bagus. Sebab ia orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Gitu. Ya, sebab orang itu mendengar firman Allah dan mengerti. Ini kalau tadi dijelasin teori sama prakteknya ini masih perlu belajar ini, Pak. Ini Ya. kayaknya bisa buat Selasa depan, Pak. Kita belajar prakteknya. Nah, jadi minggu depan itu kita berlatih untuk 5W1H. membuat pertanyaan. Iya, 5W1H, Pak. Perlu ini. Ya, membuat pertanyaan. Ya, tapi sudah ini dari contoh-contoh yang saya berikan dan dari praktek satu ayat ini sudah nyambung. Tinggal minggu depan itu kita perlancar. Iya. Ya. Mikir pertanyaannya kok ternyata enggak sesimpel itu, Pak. Iya. Mikir pertanyaannya dan jawabannya tuh loh, Pak, enggak sesimpel itu. Ya. Jadi kalau gitu bikin masalah lebih gampang atau menyelesaikan masalah? Masalah lebih gampang, Pak. Tapi dalam hal ini Bu Ceria bilang ternyata tidak gampang juga bikin masalah ya kan? Kan Lah pertanyaan itu makanya, kan Pak, ini masalah. bikin dan menyelesaikan sama-sama enggak gampangnya kalau untuk bagian yang ini, Pak. Oke. Pokoknya kuncinya adalah tekun, ya pasti bisa. Iya, Pak. Minggu depan kita harus praktis ini, Pak. Praktis ya, observasi ya. Observasi. Iya, praktis makes perfect, Pak. Ya, siapkan saja bagian-bagian Alkitab yang kita mau praktekkan minggu depan, nggak apa-apa ya. Boleh satu perikop, boleh satu ayat. Ya. Pak Daniel pilihkan dulu aja, Pak. Kita mengikuti, Pak. Oh, Pak begitu Daniel ya? yang mana dulu, Pak? Iya, Pak Daniel pilihkan, Pak. Nanti kita mengikuti, Pak. Ya. Kayaknya satu ayat aja lumayan. Satu ayat dulu, Pak. Dari Satu ayat dulu. nanti berkembang jadi satu perikop, Pak. Kalau Ya. satu perikop langsung muber nanti, Pak. Berat ya. Oke, satu-satu ayat dulu ya. Kita contoh dulu satu kali lagi ya, satu kali ya. Iya, Pak. Buka Yohanes 15. Yohanes 15. Yohanes 15 ayat berapa, Pak? Coba ayat 5 saja dulu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Di situ ada tempat ya. Ya, jadi coba kira-kira mau bikin pertanyaan apa nih sama
Yohanes 15 ayat 5. Kalau misalkan pertanyaannya seperti ini, siapa ranting-rantingnya? Jawabannya kamulah, gitu gimana? Kamu, bisa. Bisa ya, Pak? Jadi Bisa. siapa pokok anggur? Jawabannya ya akulah. Yesus. Ya, itu kalau pertanyaannya adalah, ya aku. Kalau siapa gitu ya. Mm-mm. Coba jawabannya adalah berbuah banyak. Jawabannya adalah berbuah banyak. Berbuah banyak. Bagaimana orang yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia? Oh, jangan kata tinggal dalam aku dan aku dalam dia, kan itu jawabannya. Oh, itu jawabannya, Pak. Iya. Hmm. Bagaimana kamu atau seseorang dapat berbuah Dapat berbuah banyak. banyak? Bagaimana? Jawabannya dengan tinggal di dalam Tinggal aku di dan di dalam dalam dia. aku. Dan aku di dalam dia. Gitu. Jadi kalau jawaban jangan dimasukkan pertanyaan. Mm-mm, mm-mm. Hmm. Nah, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bisa nggak dibikin pertanyaan? Bisa, Dari Pak. kata sebabnya itu ya, Pak ya. Coba, ya. Coba, siapa yang... Ayo Bu Marcelin, Bu. Mengapa kamu tidak dapat berbuat apa-apa? Mengapa kamu tidak dapat berbuat apa-apa? Karena Sebab di luar aku. kamu di luar Karena kamu di aku. luar aku itu. Konteksnya Kamu. Mantap, mantap. Karena kamu di luar aku. Oke. Begitu. Kamu di luar aku. Jadi bisa satu ayat digempur dengan berbagai pertanyaan. Bisa juga satu perikop diajukan satu pertanyaan. Jadi satu pertanyaan dijawab oleh satu perikop. Oh, itu bisa ya, Pak? Oh bisa. Hanya Umpamanya satu tadi, pertanyaan saja. oh enggak, maksudnya satu pertanyaan dicari jawabannya dari semua perikop. Sesudah itu bikin pertanyaan lain lagi. Oh. Ini perlu training ini, Pak. Seperti ini. Ini satu pertanyaan yang dicarikan jawabannya di semua perikop itu. Apakah pokok yang dibahas dalam nas ini? Ya kan? Nah, berarti dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Maka jawabannya adalah karya Allah Tritunggal ya. Karya Allah Tritunggal ini ringkasan dari Bapa, Anak dan Roh gitu kan. Dalam keselamatan, yaitu di dalam ayat 3, ayat 5, ayat 7, ayat 13 dan 14. Nah, jadi ini satu pertanyaan yang dijawab oleh semua perikop. Perikop. Ya, bukan berarti hanya satu itu saja, Bu. Nanti muncul lagi pertanyaan yang sama. Oh, nanti ada Apa yang dilakukan Bapa, gitu kan? Nah, kita cari dari ayat 3 sampai 14. Nah, kalau yang bukan dilakukan Bapa, ya jangan dimasukkan di sini. Karena yang ditanya adalah apa yang dilakukan Bapa. Bapa itu mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Bapa itu memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bapa itu menjadikan kita anak-anaknya. Ayat 5. Nah, seterusnya nggak ada lagi. Gitu. Jadi, bikin pertanyaan baru lagi. Lalu dicari jawabannya di semua perikop. Oke. Ibu Marcelina, ada komentar? Bisa dimasukkan? Masih flashback dulu, Pak. Oh ya. Ini refresh di Ibu Marcelina ini. Lagi refresh. Hampir Ya. sama yang saya dapat, Pak, sebenarnya. Ya. Hanya kalau kita ngambil dari satu perikop itu memang panjang, Pak, nanti. Jadinya satu buku nanti, Pak. Oh, bisa lebih? Bisa lebih, Pak. Ya, ini tadi saya sudah contoh dari Filipi 1 ayat 1 sampai 11 dan Efesus 1 ayat 3 sampai 14 itu panjang. Nah,
Panjang, Pak. Ya. Apa kalau dari kata per kata? Pak, minggu depan Pak prakteknya Pak dari Oh iya, yang Bu. paling simple sampai nanti yang paling complicated Pak Oh, bertahap. oke. Jadi dari yang simple-simple dulu supaya terlatih, baru nanti naik sampai yang paling complicated yang kayak Pak Ya. Bu Nanti sama Pak Daniel bahas Betul, itu. betul. Kalau nggak praktek, cuman tahu bacaannya nggak sama ya Pak pas praktekin Pak. Nah, betul. Tapi untuk bisa berpraktek dengan baik itu, pahami dulu teorinya juga, ya kan? Nah, jadi yang tadi Iya, itu betul. teori membuat pertanyaan itu yang, nah nanti di rumah dipraktekkan. Mengapa masak air angus? Nah, itu aja bikin pertanyaan praktis sehari-hari di rumah. Mengapa suamiku marah, gitu kan? Air angus. Bisa. Jawab di rumah sendiri gitu, Pak Victor. Mengapa saya terlambat tiba di kantor? Nah, Pak Victor akan jawab sendiri. Jadi melatih dari kehidupan sehari-hari bisa. Nanti kita tinggal masukkan di teks aja gitu. Ini kan bahasa Indonesia biasa aja, Pak, ya kan, Pak Victor kan? Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, karena sudah cukup larut. Tadi saya kena kehujanan tadi, jadi agak berat kepalanya, ya. Oh, wah masih ngajar nih Pak Daniel. Pak Daniel nggak bilang kalau kurang sehat Pak. Oh, enggak, bukan sakit sih, cuma merasa beda saja karena tadi kena hujan. Dapat istirahat Pak. Ya. Ini kalau kelas malam ini banyak yang bisa muncul Pak. Kalau malam 10 orang. Ya. Saya juga kalau malam gini wah lebih enak Pak buat saya. Iya. Siapkan aja, Bu. Saya pernah dulu dari Semarang sampai di Jakarta itu semalam-malaman saya mengajarkan ini kepada satu teman. Tidak kenal capek dari Semarang sampai di Jakarta karena dia juga semangat bertanya, jadi saya jawab dengan ini. Tapi kalau ibu-ibu, bapak-bapak tidak bertanya ya. Kalau request saya minta praktek ini Pak, 5W1H. Okay. Praktek langsung. Dari yang paling simple dulu sampai yang paling complicated ya Pak ya. Oke. Saya pengen bisa prakteknya. Maksudnya complicated itu jadi mungkin ayat. dari Mungkin perikopnya kita cari panjang. yang 2-3 ayat dulu ya, 2-3 ayat. Nah, baru nanti kita perpanjang sampai satu. Betul, itu Pak satu maksudnya perikop, Pak. Ya. Kayaknya makin panjang kayak tadi yang contoh Pak Daniel terakhir itu kayaknya kok makin bingungi gitu Pak. Ya, oke. Terima kasih. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, kita akhiri kelas kita pada malam ini. Bapak, terima kasih untuk berkat Tuhan di dalam diskusi ini. Kami sudah mulai terbuka bagaimana langkah-langkah untuk kami memahami apa yang terdapat di dalam sebuah nats yang kami pelajari. Tolong kami Bapak supaya pemahaman dasar ini dapat terus berkembang, sehingga nanti pada akhirnya kami mahir untuk memahami sebuah nats itu sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kasih juga untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu, sehingga bisa membimbing teman-teman untuk menerapkan teori ini di dalam proses belajar mengajar mereka. Kami berdoa supaya Tuhan berkati setiap teman-teman, baik di rumah, di pekerjaan, pelayanan, tengah-tengah masyarakat, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, Engkau berkati, supaya mereka dapat menjadi kesaksian di dalam tangan Tuhan, bagi lingkungan di mana mereka berada. Teman-teman kami yang tidak sempat bergabung pada malam ini, Engkau yang tahu apa menjadi halangan, tetapi kiranya Tuhan tolong, supaya minggu depan mereka boleh hadir dan bersama-sama dengan kami bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Kami akan beristirahat malam ini di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami dan Gembala kami yang baik. Haleluya. Amin.